Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mentas, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi keberkahan di hari Jumat ini. Mohon maaf 18 menit terlambat. Tadi zoomnya kepanjangan sebelum ini. Mohon maaf buat tamu kita, Coach Bowo. Jadi hari ini kita ketemu sama salah satu coaches di penggerak komunitas Skies Indonesia dan berdomisili di Bengkulu. Nah, tapi sebelum itu sambil nunggu yang lain kita bacain pertanyaan dari Mbak Mirsyah. Mbak Mirsyah di Curug, Tangerang. Curug itu setahu saya tempat sekolahnya pilot, betul ya? Prof minta doanya ya untuk usaha ibu saya Indah Lestari binti Muslihah yang saat ini sedang usaha takjil di pinggir jalan daerah Curug. Semoga laris manis, amin. Mohon maaf lahir batin. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, perluasan rezeki, keikhlasan, ketabahan, dan kesehatan buat ibunda. Dan Mbak Mirsya juga bantu-bantu ya. Bantu-bantu. Bahkan kalau misalnya sejam 2 jam itu habis, itu bisa buka di tempat lainnya juga gitu ya. Ada bukan cuma di pinggir jalan depan rumah atau depan sesuatu, cari yang tempat traffic itu apa, lalu lintasnya paling ramai ya. Lalu lintas bukan mobil, bukan kendaraan saja, motor juga, sepeda juga, atau lalu lintas orang jalan kaki ya. Karena wah, Halisa Atmaja rumahnya di Curug ya, Masya Allah. Curug itu kayaknya saya belum pernah deh, atau udah pernah lewat ya Curug. Winnie nih yang tahu nih. Oke, mudah-mudahan membantu. Dan nanti dari usaha takjil udah mulai pikirin apa nih setelah takjil. Jadi usahanya bukan musiman, tetapi usaha yang terus ada di luar bulan Ramadan dan bisa menjadi tambahan penghasilan buat keluarga. Amin ya robbal alamin. Sukses dan semangat Bang Irsya. Oke, langsung aja ya. Profilnya kayak gimana sih nih? Profilnya kayak gini nih tamu kita nih. Tuh, keren kan? Pakai jas dan pakai dasi. Sementara sayanya agak-agak ini nih, agak-agak santai. Pakai kaos. Oh, kalau sekarang pakai kemeja. Saya tadi pulang dari masjid. Yuk kita invite. Saya belum sematkan nih. Sorry. Nah, tuh. Saya sematkan dulu ya. Supaya yang lain tahu. Mesti Haribowo. Cus. Mudah-mudahan signalnya aman sentosa. Cek. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya terlambat. Siap, Coach. Gimana Coach? Aman? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah berkah Jumat siang hari ini. Terima kasih, Coach Prof. Indra Uno. Semoga selalu bahagia, tambah Udah lama ya. bugar, tambah muda. Amin. Amin. Selamat ulang tahun ya, Coach.
Berkah umur, bermanfaat selalu. Masya Allah, amin. Terima kasih. Bengkulu udah sampai, jalan tolnya udah sampai Bengkulu belum? Alhamdulillah sudah section 1 coach. Sebentar lagi section 2, terus 3 tembus ke Sumatera Selatan coach. Kota Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau. Terakhir saya ke Lubuk Linggau itu tahun 92. Udah lahir belum, Coach? Alhamdulillah sudah coach, baru bisa merangkak sepertinya coach. Lubuk Linggau 92. Saya ingat tuh waktu itu nyetir mobil dari Duri di Riau sama ayah saya yang baru pensiun. Wah, Jadi saya antar dia dari situ sampai Jakarta, mampir nginap di Lubuk Linggau. Masya Allah. Masya Lintas Allah. Sumatera coach ya. Iya, berarti berapa tahun lalu tuh? 30 tahun lalu. Oh, keren Iya. banget. Berarti masih muda sekali nih Coach Bowo. Masih 30 tahun lebih sedikit. Iya, 32 tahun tepatnya coach. Masya Allah, Masya Allah. Oke, oke. Ini Khalisa Atmaja mau silaturahim ke saya dan Om Amin. Waduh, insya Allah ya. Semoga bisa terlaksana. Amin. Oke, Coach. Perkenalan sedikit buat teman-teman yang nanti menyimak ini atau sedang menyimak. Perkenalan, siapa sih Coach Bowo ini, apa kesenangannya dan seterusnya ya. Habis itu baru kita masuk ke pertanyaan mengenai mentoring. Silakan Coach. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Coach Ida selaku Ketua Umum Skies ya. Hampir Skies lagi. Skies Indonesia dan kesempatan kali ini mentas bersama Prof. Indra Uno. Saya Masdi Haribowo, dipanggil Masdi, bisa juga dipanggil Mas Bowo, tapi kebanyakan orang ada namanya Bowo jadi Masdi. Jadi hari juga bisa. Kalau hari sekarang hari Jumat, nama saya hari Jumat. Kalau Senin, hari Senin. Nah, ya, terima kasih teman-teman. Saya bergerak di bidang properti, tepatnya pembangunan perumahan, kemudian agent broker di bidang real estate juga, terus jasa rehab dan bangun, perencanaan, kemudian interior. Nah, kami berdomisili di Bengkulu, tepatnya di Kota Bengkulu, di Jalan Batanghari. Kalau kantor di Jalan Bumi Ayu Raya, Kelurahan Betungan, Selebar Bengkulu. Begitu, Coach. Masya Allah. Coba saya mau ngetes nih. Yang usianya 32 tahun. Kita terakhir live IG kapan? Di tahun 2021 kayaknya, Coach, itu bulan-bulan awal kayaknya. Tapi udah cari-cari nggak ketemu datanya. Udah cari-cari gimana? Udah dicari-cari Belum ketemu ya? lupa, belum ketemu karena nggak di-upload, lupa. Oke, kalau gitu sambil sambil ini saya sambil cari-cari ya tanggalnya. Jadi kita pakai teknologi untuk melihat seberapa lama kita tak jumpa. Oke, silakan perkenalan Coach Masdi. Siap, terima kasih Coach Prof. Indra Uno. Kami di sini berdiri bersama teman-teman di Bengkulu untuk membuka lapangan pekerjaan yang kami sebut HSS Property, brand dari usaha kami yang menaungi dua perusahaan yaitu PT Hunian Semarak Sejahtera dan PT Beton Bangun Persada. PT Hunian sendiri bergerak di bidang developer dan marketingnya atau broker agent, kemudian PT Beton dalam hal ini dalam bidang pembangunan dan perencanaan juga interior. Nah, sekarang kami mengembangkan lahan sudah beberapa sebelumnya kami juga bekerja, awalnya bekerja dulu di perusahaan developer dari 2014, 2015, 2016, 17 sampai dengan 18. Alhamdulillah teman-teman juga kumpulan uang juga akhirnya kita membeli lahan
Terus juga kita alhamdulillah dari sana kita terus menerus sampai kita beli aset juga kantor, dan juga sekarang telah mengembangkan lebih dari 100 unit rumah di Kota Bengkulu. Begitu Coach Prof Indra Uno. Wah, kalau yang rumah yang dibangunnya itu besarnya berapa, harganya berapa tuh? Siap, terima kasih Prof. Untuk rumah yang kami bangun adalah rumah subsidi di luas lahan 120 meter persegi dan luas bangunan 36 meter persegi. Kemudian juga kita ada juga rumah komersil yang range luasnya di antara 38 sampai 45 meter persegi. Segmentasinya kita mengambil ke menengah ke bawah. Karena menurut kami faktor likuiditas di bidang properti terus juga cash flow. Nah, kami mencoba untuk terus bergerak di middle class coach untuk di properti pengembangan DP-nya perumahan. DP-nya berapa tuh kira-kira? Untuk DP kami mengikuti, kalau untuk di FLPP khusus rumah subsidi kami mengikuti peraturan pemerintah DP 1% sampai dengan 5%, yaitu di kisaran 4 juta. Tetapi ada biaya proses perbankan kami tambahkan lagi lebih kurang 4 juta, sehingga besaran DP untuk rumah subsidi kami terima 8 juta rupiah. Kalau untuk rumah komersil sendiri, kisaran DP sesuai peraturan dari BI, loan to value LTV rumah pertama itu 20%, sehingga DP yang kami kenakan kalau harganya 300 juta, 60 juta rupiah. Begitu, Coach. Oke. Yang dari 100 rumah ini yang udah dihuni berapa? Alhamdulillah dari 100 ini yang telah akad kredit di perbankan sekitar 64 unit rumah. Itu menjalin kerjasama dengan Bank Syariah, Bank Mandiri, dan Bank BRI, Coach. Kemudian juga pernah kita menjalin kerjasama juga dengan Bank BTN. Oke. Oke, jadi 64 ya. Yang sisanya itu udah terjual atau bagaimana? Nah, kendala kita kemarin waktu terjadi COVID itu memang ada penurunan karena target kita harusnya proyek kelar di 2 tahun setengah, namun molor tidak tepat waktu dikarenakan permintaannya melemah karena daya beli masyarakat juga waktu itu menurun, sehingga perbankan juga mengetatkan regulasi untuk segmentasi konsumen. Yang awalnya mereka juga dunia swasta usaha itu cepat untuk dieksekusi, namun mereka harus memilih yang fixed income saja, tidak untuk yang swasta, dan kriterianya juga lumayan ketat regulasinya coach untuk itu. Jadi menurunkan market kita ke lebih rendah lagi sehingga penjualan cukup stagnan coach di 2020. Namun kita juga tetap berbangga kalau untuk dibandingkan dengan usaha yang sejenis. Tapi kita juga memperlebar bidang usaha seperti jasa itu lumayan juga untuk pemasukan cash flow kita. Begitu coach. Oke. Saya lihat nih buku omset buku 2019, 2020, 2021 alhamdulillah naik terus ya. Masya Allah. Alhamdulillah coach, untuk pengusaha yang masih minim pengalaman dan baru ini coach, kami juga alhamdulillah udah diberikan survive coach. Biasanya kalau melihat dari yang sudah-sudah banyak 2 tahun pertama itu malah babak belur coach. Alhamdulillah masih bisa bertahan coach. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sebelum kita beranjak ke tanya jawab, apa tuh kiat-kiatnya bisa naik terus omsetnya dari 2019, 2020, 2021 itu naik terus omsetnya. Kiat-kiatnya apa tuh? Dibagi buat teman-teman. Siap, terima kasih coach. Memang kami platform dari HSS Property ini ada beberapa produk, namun yang kami tekankan adalah kinerja perusahaan atau kinerja SDM. Selain SDM berkaitan dengan
karyawan juga kami melakukan terus eh, sharing terhadap teman-teman dan informasi edukasi ke masyarakat atau namanya soft marketing atau hard marketing. Kami juga terus melakukan berbagai aneka inovasi ataupun eh, namanya market sales ya seperti FBS, Instagram Ads. Kemudian juga kami juga terus apa namanya kreativitas di consumer kami jadikan mereka sahabat HSS Property loyal terhadap kami juga ada VV-nya berjejaring agar untuk bisa menggait customer baru. Kemudian yang tak kalah pentingnya menurut kami adalah nilai-nilai yang kami tanamkan bahwasannya kepada karyawan juga kepada kami menyebutnya bukan karyawan coach keluarga karena kami ingin suatu saat perusahaan kami ini naik kelas dari lokal ke regional bisa ke nasional seperti Prop Indra yang sudah IPO dan market leadernya market apa namanya juga market cap dan sebagainya ya cukup luas untuk mempengaruhi masyarakat umum. Amin amin amin. Nah kami keluarga ini kami selalu katakan bahwasannya ini adalah punya kalian, ini ada punya kita sama-sama, bukannya punya saya, bukannya punya pemegang saham. Kalau kalaulah ini perusahaan dapur kita ini tidak ngebul, maka Anda juga tidak dapat bagian. Kami menerapkan sistem di mana kalau perusahaannya omsetnya atau labanya per bulan itu ada selisih atau lebih istilahnya surplus, maka kami bagikan kepada karyawan. Namun kalau tidak ada, ya kita akan tanggung sama-sama. Begitu coach. Kebersamaan yang berbagi bersama, berbagi berprestasi prinsip kami coach. Jadi bagi keuntungan tapi tak bagi kerugian gitu kira-kira ya. Nah, siapa? Kerugian juga Oke. dibagi coach karena kalau rugi nggak dapat apa-apa coach. Oh, oke oke oke. Berbagi tapi maksudnya keluarga atau karyawan itu tidak harus dipotong gitu ya. Apa dipotong juga? Ya karena kalau nggak ada kan kita berdasarkan reward dan punishment coach. Karena menurut kami kalau perusahaan tidak ada target dan tidak ada reward dan punishment maka sama aja walaupun perusahaan kami masih warung-warung kecil ini ibaratnya warung nih coach ya. Ya karena baru mulai dan insya Allah akan membesar. Nah kami mencoba meniru perusahaan-perusahaan besar coach. Kalau ada tidak mencapai target maka kena punishment coach. Begitu coach. Oke oke. Nah, dari 2019 penghasilan per tahunnya tiba-tiba naik 4 kali lipat apa 5 kali lipat Ya, di 2020. Itu karena apa tuh? Apanya yang berbeda? siap coach karena memang penjualan dan perbankan udah mulai mau membuka karena izin kami itu di 2019 itu baru selesai tepatnya di awal tahun ya kan menunggu masuk ke perbankan ternyata kami juga mengalami beberapa konsumen yang Aman aman. sehingga kami mencoba terus melakukan penjualan akhirnya di 2019 hanya dapat 2, kemudian di 2020 itu di angka 2 maksudnya di 2020 walaupun ada Covid kami terus mencoba terus ini coach bagaimana caranya dapat konsumer sehingga dengan adanya konsumer kami bisa masukkan itu ke perbankan dan juga kami berharap ada produk-produk lain kami bisa bisa laku juga bisa terjadi deal juga seperti konstruksi dan perencanaan. Nah ini naiknya signifikan untuk mendukung omset kami yang di 2020 2019 kemarin tidak mencapai target. Itu coach. Oke. Dan di 2021 saya lihat angkanya dari 2020 naik 150% ya. Artinya Siap. lebih lebih besar dari 2020. Itu apa? Karena penjualannya lebih banyak atau gimana?
Nah, ya coach 2021 alhamdulillah tabarakallah karena kinerja kami juga terus-menerus bisa survive akhirnya terus-menerus kawan-kawan berlomba inovasi tadi coach walaupun seperti apa terjual lebih dari 20 rumah di tahun 2021. Kemudian produk-produk juga yang lain seperti perencanaan. Nah, kami baru saja MOU-kan dengan vendor di interior untuk interiornya. Nah, itu sehingga penjualan tadi meningkatkan omset kami coach yang selama 2020 hanya sekian, hanya sekitar 10-an rumah, 2021 20-an rumah. Yang satu rumahnya di angka 140-an juta, Coach. Seperti itu, Coach. Oke, kalau kalau 140 juta itu berarti bukan atau masih rumah FLPP ya? Masih ya? Masih, Coach. Masih rumah FLPP, Coach. Sampai harga berapa ya? Untuk batasan FLPP dibagi dari zona barat, tengah, dan timur, Coach. Untuk di kita, Jakarta ke baratnya itu di angka sekarang 150 juta, Coach, maksimal harga. Kemudian di tengah itu ada yang 170 sampai 180. Yang paling mahal di timur, di Papua, itu rumah subsidi mencapai 220-an juta, Coach. Mungkin udah koreksi lagi mungkin di angka 240 juta untuk yang tipe sama, Coach. Subsidi tipe 36. Oke, dan subsidinya berapa besar ya? Ini aja kalau yang di barat itu berapa besar subsidinya? Untuk subsidi ada beberapa skema subsidi yang dilayangkan pemerintah, Coach, seperti subsidi selisih bunga, FLPP, sama subsidi bantuan uang muka, Coach. Nah, kalau di Bank Indonesia atau turunannya ke perbankan itu bunga di range 11 sampai 13% untuk konsumer, untuk komersial, maka untuk subsidi itu di angka 5%, Coach, untuk selisih bunganya disubsidi oleh pemerintah. Begitu, Oke, Coach. misalnya ya, untuk rumah harga 140 juta, total subsidinya dalam rupiah kira-kira berapa? Total subsidi dari pemerintah. Oke, untuk 15 tahun, Coach, karena itu kalau dirupiahkan angka itu di 180 juta lebih kurang 180 juta rupiah untuk 15 tahun. Untuk di angka 140 juta KPR-nya 133 juta. Nah, kalau dipakai bunga 11% tentu angkanya menjadi sekitar 220 jutaan rupiah, Coach. Jadi masyarakat diuntungkan dengan selisih biaya sebesar 40 sampai 50 juta rupiah untuk disubsidi oleh pemerintah. Begitu, Coach. Oke, berarti setiap rumah FLPP pukul rata aja ya, pukul rata. Pemerintah mensubsidi sekitar sepertiganya gitu ya. Betul nggak? Ya, ya, ya benar, Coach. Oke, ya, sepertiganya. Bagus dong ya? Bagus nggak? Ya, Coach. Maksudnya bagus buat masyarakat nggak? Lebih daya belinya lebih tinggi nggak? Ya, kalau untuk jenis rumah subsidi, daya permintaannya lumayan, Coach. Dari sebenarnya kalau menurut data backlog perumahan di Indonesia itu BPS 2017 kalau nggak salah sekitar 9 sampai dengan 10 juta, Coach. Untuk backlog perumahan artinya kebutuhan perumahan untuk secara nasional. Pemerintah dengan programnya 1 juta rumah itu sampai dengan detik ini di 7 tahun atau masuk 8 tahun pemerintahan Jokowi baru mencapai kalau tidak salah angka 800.000 unit rumah, Coach. Kalau tidak salah begitu, Coach. Jadi Wah, masih mantap mas. besar harapan dan peluangnya Mantap. di sini, Coach. Mantap. Ini kayaknya nih ada yang tertarik nih beli rumah FLPP nih. Kayak siapa nih? Kedai Bad Bang, terus Lidah Sapi Juara.
Terus, ada Fikri El Aziz. Wah, ini kayaknya berminat nih beli rumah. Tapi mungkin beli rumahnya nggak di Bengkulu kali ini, Mas, Berminat Coach Mas. investasi, Coach. Berminat investasi Ah, di perumahan di kami, Coach. gitu ya. Jadi berminat investasi karena backlognya luar biasa panjang dan berapapun yang dibikin pasti diserap gitu ya. Iya, Namanya juga Coach. backlog. Ini ada fansnya Coach Masdi nih. Wanita pencinta kopi, salam sangat secangkir kopi. Bincangnya seru katanya. Aduh, mantap mantap. Thank you thank you. Nah, tadi udah bicara-bicara mengenai latar belakangnya dan supaya nggak berpanjang-panjang nih, langsung aja kita waktu ketemu, saya udah ketemu tanggalnya. 25 November 2020. Jadi bukan Waduh, 2021. kan 2021, Coach ya, lupa. Masya Allah. Sangat cepat sekali waktu berlalu ternyata, Coach. Ya, dan saya senang bisa jumpa lagi di Mentas ini karena artinya apa? Usahanya semenjak kita ketemu terakhir itu bertumbuh alias maju. Jadi benar-benar namanya sekarang UMKM tapi singkatannya usaha maju kantong menebal. Nah, gitu kira-kira. Alhamdulillah. Jadi betul-betul jadi bukan naik kelas lagi, tapi kantongnya yang sudah menebal. Kalau naik kelas orang-orang pikir, apa itu naik kelas? Tapi kalau kantong menebal, oh iya, 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 betul, betul. Kantong sudah menebal. Berarti usahanya maju. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena syarat untuk muncul di Mentas itu adalah menunjukkan pertumbuhan, saya bilangnya 3 bulan terakhir, tapi di sini di Indonesia 3 tahun terakhir nggak ada masalah. Yang penting langsung, soalnya kalau jualan nasi kuliner ya 3 bulan terakhir lah ya, tapi kalau jualan rumah 3 bulan itu baru ngaduk pondasi aja tuh, baru bikin cisting aja kali. Ya, Iya jadi benar, Coach. jadi itu yang alhamdulillah, saya syukur alhamdulillah. Dan waktu itu karena kita waktunya terbatas, nggak terlalu banyak, tapi dengan waktu yang terbatas itu ternyata usahanya bertumbuh. Nah sekarang supaya lebih tumbuh lagi, Coach Masdi silakan tanya apa aja. Mudah-mudahan yang terkait usaha, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya bilang, Coach Ida tolong jawabin. Saya nggak tahu tuh jawaban dari pertanyaannya Coach Masdi. Silakan, Coach. Waduh, terima kasih banyak, Coach. Suatu kesempatan Allah berikan saya bisa mengenal Coach Indra selain dari Coach Ida dan Coach Iim Rusamsi, OKC Indonesia. Kami diberikan keberkahan bertemu dengan orang-orang berprestasi baik dan sangat saya inspiratif sekali melihat dari biodata ataupun profil Coach Indra, juga di komisaris beberapa perusahaan. Nah, saya pun menjadikan Prof. Indra ini sebagai seorang yang menginspirasi dan memotivasi saya supaya bisa seperti Prof. Indra Uno. Amin, amin ya rabbal alamin. Ah, gimana Prof? Kami ini kan masih muda, terus tantangan juga masih banyak, ya kan? Kami namanya orang-orang muda, Coach. Mungkin Coach juga kadangan kita disuguhi dengan peluang-peluang baru, Coach. Ada yang nawarin, oh bisnis ini, ya kan? Ada nawarin bisnis ini, misalnya. Ya juga bingung kadang kan teman-teman, ayo bisnis ini lagi familiar katanya kan, bisnis batu bara katanya batu bara apa gimana nggak tahu coach. Mau investasi ke sini, mau investasi ke sini. Ya kita namanya juga saya berfokus di sini di properti harapan saya suatu saat bisa IPO kan coach untuk entitas unit usaha menjadi satu emiten di bursa. Nah, mungkin ada kiat-kiat khusus nih untuk saya selaku anak didik coach lah. Kami minta tolong ini diangkat sebagai anak didik. Nanti kami rencana mau ke Jakarta coach nih Juni mau ketemu coach Indra langsung nih. Selain main ke Bursa Efek nih. Mudah-mudahan kalau kesempatan.
Nah, monggo coach, ini coach, kami diberi nasihat, diberi motivasi, mau dimarahin juga coach, kami siap istilahnya. Ya kan, sebagai anak yang muda-muda ini pikiran liar, tantangan juga semakin kencang coach. Oke, oke, siap. Keren, pemikirannya keren. Jadi IPO itu bukan hanya sarana untuk mendapatkan investasi dari masyarakat, tetapi sarana kita membuka informasi seluas-luasnya untuk siapapun juga, untuk masyarakat, dan kita bertanggung jawab terhadap informasi tersebut. Semakin terbuka informasi, maka itu dibilang perusahaan terbuka, karena semua informasi itu dilaporkan, dicatat, dilaporkan, dan tidak ada informasi yang ditutupi atau asymmetric information. Karena kalau informasinya asimetris gitu ya, satu orang tahu, satu orang nggak tahu, satu orang lebih tahu, yang lainnya kurang tahu, itu bisa terjadi perlakuan yang tidak adil. Ya, dan itu yang kita hindari, kita jauhi. Dalam usaha sangat penting azas keadilan dari usaha tersebut. Nah, untuk mencapai sana, kita selalu berproses. Ya, 2019 HSS berproses, 2020 maju, 2021 tambah maju. Nah, tawaran berbagai macam usaha, peluang, itu silahkan disikapi secara eksploratif, ya, karena kita tujuannya adalah kolaborasi. Apapun kita eksplor, tetapi untuk kita masuk ke dalam suatu usaha, itu kuncinya cuma satu, serahkan pada ahlinya. Kuncinya cuma itu aja. Terkadang kita merasa ahlinya. Yang bilang ahli itu bukan kita atau saya atau diri sendiri. Yang bilang ahli itu adalah orang lain. Ya, oh iya dia ahlinya. Nah, jadi kalau misalnya contoh masuk batu bara gitu ya, belum pernah sebelumnya. Terus kita nggak tahu informasinya, artinya apa? Kita bukan ahlinya. Nah, oh ini ada yang ahlinya nih. Dia akan cerita A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Dan biasanya ceritanya nomor satu apa? Cuannya sekian, sekian, Ya, sekian. profit. Untungnya sekian, sekian, sekian. Kalau saya sederhana, orang yang usahanya maju, itu biasanya refleksi pertamanya itu adalah dari gaya hidupnya, pola hidupnya. Ya, kalau kita lihat, oh iya memang orang ini sederhana, tapi sederhana karena usahanya nggak sesuai dengan yang dia ceritain, atau sederhana karena perintah Allah gitu ya, hidup sederhana dan mengikuti Nabi. Nah, kita bisa lihat dari pola pikirnya kalau kita berbicara ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita melakukan kolaborasi, itu rekrutmennya, seleksinya harus seperti mencari jodoh dalam kehidupan. Udah berkeluarga kan, Coach Masdi? Alhamdulillah sudah coach. Sudah. Prosesnya begitu. Prosesnya nggak sekedar contoh diperkenalkan oleh keluarga, tetapi ada ketersambungan di hati, ya, di benak. Itu ada sambungnya. Jadi itu dulu, baru kita bicarain yang lain. Nah, jodoh dalam usaha itu prinsipnya sama. Dia tidak mau sebentar, ya, seperti jodoh dalam kehidupan. Dia maunya selama-lamanya. Sayangnya kita dibatasi umur. Kalau bisnis itu tidak dibatasi umur. Kenapa? Karena bisa turun-temurun.
usaha, salah satu usaha yang tertua yang pernah direkam dalam sejarah dan masih ada sampai sekarang, itu usaha kalau nggak salah konstruksi mirip-mirip nih, mirip-mirip di Jepang. Usianya, oke, dia berdirinya di tahun 500 sekian, hampir tahun 600. Nah, sekarang berarti udah berapa tahun tuh, Coach? Waduh, udah nggak terhitung nih berapa tahunnya ini. Ribuan nih, 14 Nah, ribuan tahun. iya, ya 14 dari tahun ribuan tahun. 500, ya dari tahun 500 sampai tahun 2000 sekian itu masih ada Ya, usahanya. Ya, artinya apa? Artinya usaha itu bisa diturun temurunkan. Usaha bisa langgeng. Berarti apa? Kita mencari mitra, karyawan, keluarga, ya kalau tadi disebutnya karyawan itu sebagai keluarga, itu harus yang hatinya sambung, tujuannya sama. Ya, jadi tadi kita bilang atau sering kita bilang tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Betul itu. Jangan sampai kita mengikat suatu perjanjian karena hanya melihat potensi profit. Sementara si pelakunya atau mitra kita atau partner kita itu kita hatinya tidak sambung. Nah, itu kunci utama kita di dalam melakukan ekspansi atau kolaborasi. Jadi kalau di pengalaman kami, itu kalau kita berinvestasi, itu selalu original penemunya, foundernya atau yang memulai usaha tersebut, itu harus diajak bersama-sama. Bukannya malah dikecilin atau bahkan ditendang dari keluar dari perusahaannya, bukan. Justru harus di diraih, gandeng. digandeng, direngkuh, dan justru dia harus bisa sepanjang mungkin, dia harus turun-temurunkan. Kita sebagai investor itu satu waktu harus keluar atau exit dari investasi tersebut. Kenapa? Karena kan banyak funds atau dana-dana dari banyak orang yang mereka ada yang berjangka, mereka ingin dikembalikan, nah, dan ingin pindah ke investasi lainnya. Nggak ada masalah, tapi sebagai investor atau investasi, perusahaan investasi, kita punya jangka waktu tertentu. Sementara orang yang kita investasikan, dia memang hidupnya, passionnya, hobinya, terus aspirasinya, kebermanfaatannya ada di sana. Justru dia jangan dikecilin atau malah dibikin susah atau disuruh keluar atau dibeli semua. Ya, jadi itu harus menjadi pemikiran kita dan menjadi pola bagaimana kita berkembang ke depannya. Karena apa? Seringkali orang suka bilang, wah kalau saya keuntungan itu harus dibagi-bagi, wah kurang dong buat saya. Nah mikirnya gitu, Iya kurang mikirnya, dong. Coach. Ya. Nah ini kan ya walaupun wajar, ya namanya juga manusia itu ada ketamakannya, ada greediness-nya. Ya, jadi yang kita lakukan adalah, dan kita pengen berkompetisi selalu kan, justru agama mengatakan kita harus berkolaborasi, berjamaah, bantu-membantu, tumbuh bersama, dan bagi-bagi. Ya, sedekah kiri kanan, hadiah kiri kanan. Nah itu ujian kita memang begitu kan. Nah, jadi apalagi yang masih muda itu, wah kalau melihat ada opportunity itu darahnya seperti wah ini darah muda itu, harus nih investasi nih. Nah tapi investasi akan datang dengan sendirinya atau perkembangan usaha akan datang dengan sendirinya seiring dengan bersambungnya tujuan dan hati para partners atau para mitra atau para karyawan atau supplier atau distributor, pokoknya semua stakeholdernya.
Dan kalau itu udah terjadi, lambat laun itu tumbuh makin lama makin cepat, makin lama makin cepat. Dan kalau sudah sampai omset bisa, oh ya saya akan sebutkan ya. Dulu omset mikro itu setahun itu hanya dihitung sampai sekitar 300-an juta. Sekarang peraturan pemerintah yang baru itu mikro kategorinya omsetnya sampai 2,5 miliar. Ya, terus waktu dulu menengah itu dari 300 sampai 2,5. Ya. Sorry, bukan menengah, sorry, kecil itu kecil. Ya, dari 300 sampai 2,5. Jadi ada mikro sampai 300, terus ada kecil sampai 2,5. Kalau sekarang mikro sampai 2,5, kecil sampai 15 miliar omsetnya per tahun. Ya, jadi peraturan pemerintah seperti itu. Nah, di atas 15, kalau dulu di atas 2,5 sampai 50 miliar itu disebutnya usaha menengah. Kalau sekarang 15 sampai 50, 50-nya tetap sama, miliar per tahun omset itu dikategorikan sebagai usaha menengah. Di atas 50 miliar itu usaha besar. Nah, di Indonesia populasinya yang beromset di bawah 50 miliar per tahun termasuk mikro, itu populasi usahanya adalah 99,9%. Waduh, banyak sekali. Ya, jadi cuma bukan 0,1. 0,01. Ya, 0,1 betul. Ya, 0,1% itu yang usaha besar. Kenapa nggak banyak orang bisa mencapai usaha besar? Karena satu, kayak sekolah aja, ada SD, ada SMP bilang cukup, ada yang SMA bilang cukup, atau nggak mau terus gitu ya, capek. Ada yang sampai S1 bilang udah cukup S1 atau nggak mau lanjut lagi. Ada yang lagi naik lagi S2, kemudian ada lagi yang S3. Nah, itu kenapa S3 juga sedikit kan di dunia ini, karena nggak semua orang punya aspirasi ke sana, nggak punya waktu, nggak punya kemampuan, dan seterusnya. Jadi 0,1% itu suatu kewajaran. Nah, tapi yang nggak wajar, Coach, itu menurut saya yang nggak wajar adalah dari jumlah mikro dan jumlah kecil. Mau tahu berapa mikro di Indonesia? Ya, ini data yang lama, yang waktu masih 300 juta, itu jumlahnya ada 98,7%. Populasinya. Sementara yang kecil itu 1,2%. 1,2%. Nah, menurut saya harusnya nih yang lebih sehat di negara-negara lain juga, itu yang kecilnya sekitar 10%. 10%. Yang kecilnya 10%. Itu lebih sehat gitu ya. Lebih sehat. Kalau sekarang kan 98,7, jadi hampir 100% itu mikro semua. Walaupun di Indonesia itu 61% kontribusi ekonomi untuk gross domestic product atau pendapatan PDB, pendapatan domestik bruto, itu 61% itu dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, jadi Masya Allah. Sangat masif, besar sekali kontribusinya. Nah, jadi tugas kita semua adalah gimana mendorong yang katakanlah dari 100 orang di mikro itu naik kelas
bukan cuma satu ke kecil, bukan satu orang. Kalau sekarang kan dari 100 itu istilahnya naik cuma satu orang. Kita Ya, pengen dari 100 naik jadi 2, baik. jadi 3, jadi Jadi, 4 gitu ya. Nggak usah muluk-muluk deh pikirin terlalu jauh gitu. 100 kedua aja itu udah berkurang bottleneckingnya udah berkurang separuhnya. paruhnya. Dan kita pengen orang lebih banyak lagi yang tumbuh, ya omsetnya tumbuh terus gitu ya, menjadi usaha kecil, dari usaha mikro ke usaha kecil. Cukup itu aja dulu, nggak usah pikirin menengah besar. Jadi UMK aja, usaha mikro kecil, pikirin itu aja dulu. Ya. Ya, jadi usaha mikro dan kecil komposisinya, kecilnya sekarang lebih besar dari yang sekarang supaya lebih berimbang. Ya, kalau sekarang kan dari 100 orang yang lulus naik kelas jadi cuma satu. Kita pengen dari yang lulus dari 100 itu 2 ya atau 3 gitu. Syukur-syukur Siap. bisa 4, bisa 5. Terus terakhir kita pengen nentuin target. Dari 100 yang lulus naik kelas dari mikro ke kecil itu harus 10 orang. Supaya Siap. 1:10. 1/10. Masuk. Ya, kalau 1:10 sehat. Ya, Ekonomi, Coach. sehat ekonominya. Bukan 60% lagi, tetapi menjadi bisa Yes. 70%, 75%. Itu kontribusi 80%. dari usaha mikro, kecil, menengah di Indonesia. Nah, kalau itu udah terjadi, ekonomi Indonesia stabil. Ya, lebih stabil dari sekarang. Pertumbuhannya terus ada. Nah, jadi saya ngarepin dari omsetnya Coach Masdi Siap, tahun Coach. depan tembus, ya tembus dari udah di kecil tembus ya, tembus menjadi yang berikutnya dari kecil, nanti tembus lagi jadi 15 M per tahunnya. Nah kalau udah Amin, amin. tembus itu, amin, udah tembus itu kita pelan-pelan berpikir mengenai IPO atau menjadi perusahaan terbuka Amin. yang masuk kelas development atau akselerasi sebutnya ya. Ada papan menengah terus ada papan atas. Pengembangan, Nah, Coach ya. ya nanti di Jakarta, kalau ke Jakarta nanti saya bisa temuin kepada tim saya yang juga bantu usaha-usaha untuk IPO, itu bisa. Insya Allah nanti Mas. kita bisa Alhamdulillah. ngobrol Jangan. gitu. Kira-kira menjawab nggak pertanyaannya? Menjawab, Coach. Alhamdulillah udah ada tahu, Coach. Cerah jalannya ini. Kalau kemarin jalannya bingung, Coach. Mau kemana kan? Arahnya mau sampai ke titik level seperti Coach ini. Di level seperti apa yang kami inginkan itu. Berarti kami harus menjual dulu, Coach. Sales dulu lagi, Coach ya. Sampai di target 15 miliar dulu, Coach. Makasih, Ya, Coach. Terima kasih, Coach. dan tadi sejalan, sambil jalan lihat di daerah-daerah lain, misalnya contoh Sumatera Barat. Kita juga ada penggerak di Sumatera Barat yang dia memproduksi baja ringan. Nah, itu kan Ya, Coach. buat Sudah konstruksi rumah, jadi bisa berkolaborasi. Ya, Treko, Coach. ya betul, Treko sama sama Bang Andi Cover gitu ya. Ya, benar, Coach. Ya, nanti siapa tahu bisa produksi juga bukan di Sumatera Barat tetapi produksi di Bengkulu. Ya, Wih, kita coba dua dulu nih, coba ya, dua benar. daerah. Habis itu tambah lagi satu, Riau misalnya contoh. Wah, 3, kita lihat omsetnya. Gitu ya, pelan-pelan tapi pasti. terus ya Ya, bertahap kita lihat ada pertumbuhan atau ada loncatan-loncatan pertumbuhan. Amin. Ya amin. Robbal Amin. Alamin. Amin.
Gitu. Nah, pertanyaan berikut. Nah, ini ada Coach Ida Nur hadir nih. Udah dari tadi udah Alhamdulillah. amin-amin aja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat berpuasa. Barakallah. Wa fiki barakallah, Coach. Ada Mbak Lia dari Pekalongan. Wah, keren juga nih Pekalongan. Pekalongan juga ekonominya bertumbuh tuh. Mantap. Ini ada temennya Coach Masdi nih. Doa Floris. Wih, Alhamdulillah. Doa tuh coach. Masya Allah. Silakan, silakan. Lanjut, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Siap, terima kasih coach. Alhamdulillah tadi pertanyaan pertama. Nah coach, kami ini kan selaku pengusaha terkendala itu kebanyakan adalah SDM coach. Bukan SDM manusianya coach, tetapi SDM-nya modalnya coach. Tertentu di bidang keuangan ini kan akibat dari saya pernah kena restruct juga nih coach di salah satu perbankan kan. Karena ketidakmampuan eh, di perbankan kemarin kita pernah kena restruct. Kemudian juga saya ingin tanyakan coach ini manajemen keuangan ya kan coach, karena kalau di modal kerja kita itu tinggi sekali coach, 13%. Baik kalau memang di bank syariah mungkin sekitar 11 sampai 13% di perbankan. Nah, ini yang membuat leverage coach, istilahnya daya ungkit coach. Karena kalau tidak ada di dongkrak coach dengan keadaan yang standar dengan cash flow yang berputar di sana, pembangunan tidak bisa ngegas ibaratkan coach. Istilahnya motor atau mobil mau ngegasnya agak agak susah. Berjalannya saya lihat ada kenaikan namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Nah, di suatu teman-teman juga bilang nih kendalanya kita di permodalan ini dengan kondisi perbankan yang bunganya tinggi ya kan. Kemudian juga perbankan ini nggak ada tahu menahu. Pokoknya komputernya hidup terus coach. Kalau komputer investor mungkin beda coach. Tapi kalau komputer perbankan kan tiap bulannya harus setor terus coach. Nah coach ini bagaimana kami bisa teknik atau kiat coach dalam memanajemen hutang mungkin coach yang kami belum mengerti masalah eh, kalau di emiten kita itu debt equity ratio gitu ya. Karena ratio terhadap utang coach yang paling penting ini coach. Karena kalau memang ngegas kan kita bisa ngambil dari banyak ada yang nawarin dikasih 2 miliar misalnya kemarin salah satu bank mau memberi, tapi saya hitung-hitung banyak diambil perbankan coach untungnya. Jadi untuk ada juga investor Nggak lain rela yang ya? kita keluar dari itu kita mau berbagi kan agak kurang masuk dengan ratio kita. Nah, bagaimana coach? Ataukah ada sumber mungkin pembiayaan-pembiayaan lain coach yang sifatnya shop ataupun perbankan, bagaimana caranya memang bisa kolaborasi dengan kami-kami yang istilahnya masih dalam agunan atau aset yang masih terbatas ini coach. Demikian coach. Atau kalau biasanya teman-teman nih kalau ada yang fanatik bilang nggak usah pakai perbankan, riba katanya. Ya coach. Tapi saya nggak tahu lah itu coach. Yang penting kan ada bank syariah coach. Nah begitulah coach kondisinya. Iya. Oke, permodalan pertanyaan klasik, tetapi menurut saya yang kalau ibarat rumah nih ya, ibarat rumah, permodalan itu kan beban ya, karena modal itu harus dikembalikan dan berkembang. Nah, kalau ibarat rumah, rumah itu yang beban itu adalah atap, ya, atap rumah. Nah, atap rumah itu dibangun pertama atau terakhir? Terakhir Jawabannya coach. ya cocok ya dengan industrinya cocok. Yang pertama dibangun adalah Fondasi fondasi. coach. Habis itu pilar-pilar-pilar baru taruh atap. Sama di dalam kurikulum 7 TOP itu di bawah-bawah itu ada pelatihan pendampingan, pilar-pilarnya adalah perizinan, pemasaran, pencatatan keuangan, baru atapnya permodalan itu ditaruh paling akhir. Kenapa? Karena dia harus bisa
solid dulu nih pondasi dan pilarnya sebelum ditumpangi beban. Kalau ditumpangi beban belum solid, apa yang ada? Dia goyang-goyang deh, Bobrok, usahanya coach. goyang-goyang. Habis itu sebentar aja harus restart. Nah, gitu ya. Yes. Ya, karena apa? Karena pondasi dan pilarnya ya memang dia Benar. belum solid. Iya benar, coach. Jadi kunci dari akses permodalan itu adanya di pondasi dan di pilarnya, ya di struktur utamanya. Kalau nggak dia harus restruktur. Nah kalau rumah di restruktur, contoh ya, struktur rumah itu di restruktur itu atapnya harus bongkar dulu tuh, karena Kawan. nggak mungkin. Betul, harus ditopang-topang dulu. Orangnya harus keluar dari rumahnya tuh. Waduh, kejam ya, coach. Betul. Nah, jadi artinya apa? Penting banget, apalagi orang di industri properti ya, ngerti betul bahwa pondasi itu nggak bisa main-main. Ya, sekali salah pondasi, rubuh itu rumah. Ya, Ya. bernyawa ukurannya itu ya. Nah, kemudian kalau kita ngerti pondasi dan struktur-struktur utama dari rumah itu penting sebelum menerima beban, kita juga dalam usaha harus sepaham itu, sesadar itu bahwa usaha kita strukturnya mulai dari SDM, sistemnya, operasionalnya, Marketing, keuangannya, digital. marketnya, itu semua solid. Ya, solid kalau di bebannya misalnya 100 juta gitu ya, kuat. 1 miliar kuat, 10 miliar kuat, 100 miliar oh ntar dulu belum kuat, bisa rubuh Siap. ini. Terus. Jadi Siap. saya analogikan begitu biar lebih mudah memahaminya, bahwa permodalan itu kadang-kadang teman-teman pengusaha itu berpikir bahwa kalau modalnya ada 100 miliar katakanlah, atau 10 miliar, 50 miliar Ya. itu ditumpangkan ke dalam usaha saya, gede usaha saya, belum tentu rubuh itu rumah, ya, rubuh itu usaha. Kenapa? Karena pondasinya dibangun untuk kapasitas 1 sampai 10 M misalnya contoh. Dikasih lebih dari itu, dia ya rubuh rumahnya. Apalagi kalau ada bencana alam, belum selesai bencana alamnya rumahnya sudah rubuh. Ya, bencana Bencana alamnya COVID. apa? Nah, COVID itu bencana Di. alam. Ya, bukan gempa bumi. Kalau properti kan rubuhnya karena gempa bumi. Ya. Kalau usaha ya karena yang lainnya, ya bencana lainnya yang kita nggak, walaupun kita hitung tetapi kita nggak duga gitu ya, bisa sampai sedalam itu. Nah, konsep-konsep ini atau analogi-analogi seperti ini itu patut dipahami oleh semua yang ada di dalam usaha HSS ini. Nah, semuanya istilahnya nih bernyanyi nadanya sinkron. Kalau nyanyinya nadanya nggak sinkron, keluarnya fals. Dan kalau Mas. udah fals, wah nggak ada yang mau beli tuh. Ya, orang-orang yang beli maksudnya itu investor nggak ada yang mau masuk. Ya, dia ragu-ragu. Nah itu mengenai pemahamannya. Kenapa permodalan ini menjadi jalan keluar sekaligus kita sebutnya sebagai yang selalu disalahin, kurang modal. Ya, mindsetnya itu, coach. Alias kambing hitam. Kita kurang modal. Siapa kambing Iya. hitamnya? Ya si modal. Padahal modal Leverage, itu coach. datang kalau pondasi kuat.
Yakin saya itu, karena saya ada di dunia investasi. Dunia investasi ya, misalnya seperti di Saratoga itu, orang akan datang dengan kualitas terbaik investasi, dan juga akan datang investor-investor terbaik. Kenapa? Karena pondasinya sudah dianggap kuat dan dibuktikan oleh instrumen atau rasio-rasio yang ada dari track record ke belakang. Ya, jadi itu bukan cuma setahun 2 tahun, tapi udah bertahun-tahun menunjukkan dia stabil di usahanya, dia stabil pertumbuhannya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi yang mengenai investasi ini atau modal, itu orang akan lirik gadis cantik. Jadi kalau HSS cantik, dia akan dilirik, dia akan datang dengan sendirinya. Nggak perlu mengemis-kemis kiri kanan untuk modal. Jadi kuncinya cantikkan dulu secantik-cantiknya HSS itu. Nah, nanti modalnya akan datang sendiri, dia akan melirik dengan sendirinya ya. Dan yang paling penting nih, modal perbankan itu adalah modal termurah ketimbang orang investasi saham. Modal termurah. Nah, kenapa modal termurah? Karena dia nggak ngatur-ngatur jalannya usaha. Kalau yang investasi di dalam, dia akan ngatur. Ya, ngatur mau ikut jagain gimana nih supaya investasi saya balik. Dan preminya nih buat investor itu lebih besar kalau dihitung-hitung ketimbang dari bank. Contoh, investor itu cari 15% ke atas, bahkan 20% ke atas. Itu udah nggak seimbang dengan apa yang bank minta kan. Nah, jadi selalu pergunakan dana paling murah ya, bank syariah menurut saya menjadi pilihan. Kenapa? Karena kalau ada problem, bank konvensional sama bank syariah itu perilakunya beda. Bank syariah dia akan mencari jalan supaya solusinya keluar. Bank konvensional nggak mau tahu, ya gua restruct gitu ya, gua restruct sampai dia bukan restruct lagi tapi stroke betulan. Jangan coach, bahaya coach. Nah iya, dan ini kejadian, dan saya juga pernah mengalaminya. Jadi saya bilang bahwa bank syariah itu betul-betul suatu pilihan karena perilakunya beda pada saat terjadi deviasi terhadap bisnis plan, ya, rencana bisnis. Nah, jadi untuk kedepannya, kalau misalnya track recordnya bagus, kalau misalnya pembukuannya keren, misalnya audited, terpercaya, mudah buat saya untuk ngenalin ke sumber-sumber permodalan. Gitu. Wow. Apalagi nanti kalau mau menapaki jalan IPO. Jadi biasanya sebelum IPO ada investor-investor yang tertarik. Kenapa? Karena dia bisnis modelnya adalah investasi di perusahaan yang sebelum IPO, udah itu setelah IPO dia keluar. Dan itu dia bikin cuan besar di situ ya. Cuan besar. Gambling juga ada spesialisasinya ada. Jadi sabar aja coach, nanti kalau bagus udah lebih dari satu daerah dipegang, kita bergerak tumbuh bukan hanya dari cash flow aja tetapi dari investor atau perbankan gitu. Amin. Insyaallah. Ini ngomong-ngomong kita sudah 60 menit nih, sudah lewat waktunya nih. Kalau nggak terasa nggak kerasa ya.
mudah-mudahan ada manfaatnya yang tadi kita bincangkan, dan mohon maaf kita perlu sudahi karena teman-teman yang lain mungkin kalau dengerin ini kepanjangan juga jadi bosen juga gitu ya. Tapi kita cari waktu lagi untuk bisa jumpa bicarain mengenai road to IPO. Walaupun masih 2-3 tahun ke depan, itu harus dipikirin dari sekarang. Ya, direncanakan dari sekarang. Nah, terakhir dari Coach. Silahkan kasih kalimat penutup nih buat yang dengerin. Siap, terima kasih Prof. Indra Uno yang kami banggakan. Kami terima kasih sekali nasihat dan saran dari Coach. Udah menerangkan pikiran kami yang tadi kemana-mana mengenai usaha. Kami tidak bosan-bosan Coach untuk mendengarkan bimbingan dan nasihat dari Prof. Indra Uno. Teman-teman, kami selalu mencoba menjadi usahawan atau entrepreneur atau wirausaha ini dengan komitmen dan tanggung jawab. Nah, kami baca-baca juga buku-buku orang-orang sukses, termasuk juga biografi Prof. Indra Uno, jabatannya banyak ya kan, dipercaya perusahaan. Artinya komitmen dan tanggung jawab dan dedikasi di dunia usaha ataupun di bidang yang kita kerjakan ini benar-benar dirasuki, ibaratkan dalam jiwa, dilakukan secara cinta dan dipikirkan dengan kasih sayang, Coach ya. Mungkin dipikir-pikirkan terus, dibayang-bayangi. Mudah-mudahan kami bisa dibimbing oleh Prof. Indra Uno dan Coach Indra Uno dan tim sampai kepada apa yang menjadi cita-cita kami. Maaf, kami ini orang daerah, Coach ya kan. Selalu melihatnya pengennya bisa berekspansi, tapi mudah-mudahan dari daerah tidak perlu lagi ke Jakarta nih Coach. Kami berekspansi mulai dari Bengkulu, dan saya rasa kami bisa Coach dengan bantuan atau bimbingan dari teman-teman OKOC, Skis Indonesia, terutama Prof. Indra Uno yang kami banggakan. Terima kasih banyak Coach, saran dan bimbingannya, nasihatnya Coach. Terima kasih. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga doanya dalam suasana puasa dan dalam perut kosong ini didengar oleh Allah dan diaminkan oleh para malaikat dan menjadi suatu kenyataan nanti satu saat, insya Allah. Terima kasih Coach Masdi, dan terima kasih teman-teman yang hadir di sini. Semoga ada manfaatnya. Selamat meneruskan ibadah puasanya dan buka pas saat beduk maghrib ya. Atau siap Coach ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach Sida, Coach Im. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi bincang-bincang kita dengan salah satu penggerak komunitas Skies Indonesia, bukan Skis, Skies Indonesia di Bengkulu ya, Coach Masdi Haribowo. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi. Ini hari apa? Jumat ya. Kita jumpa lagi Senin insya Allah ya, di acara ngobrol-ngobrol santai. Assalamualaikum guys. Stay safe. Stay dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Doa Floris, mantap, nggak bosan ya? Yang bosan bukan saya kali ya. Ininya aja kering di sini. Ininya kering ngomong terus. Thank you Coach. Ida, Pancati, terus ada siapa nih? HM Tara, ada Wigo, dan yang lainnya.